Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Farmasi FK Unisula Angkatan 2019 dari SGD 1, Modul Pengembangan dan Sintesis Obat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari SGD 1 ada 11 anggota, di antaranya yaitu yang pertama ada Aulia Dian Pratiwi, yang kedua Dwi Putri Romalean, yang ketiga Fatin Hamadah, yang keempat Hanuriza Hilma Alfaina, yang kelima Kuratul Ainiyah, yang keenam Latifah Citra Anggraini, yang ketujuh Mutia Mazida Zayani, yang kedelapan Neva Linsya Amajida, yang kesembilan Nur Rahmawati, yang kesepuluh Riana Dewi Susanti, dan yang kesebelas Sasmita Atika Arianti. Di sini selanjutnya kami akan memaparkan materi mengenai optimasi obat menggunakan pendekatan docking. Di mana untuk pendekatan docking itu ada beberapa tahap. Untuk yang tahap preparasi protein itu akan dijelaskan oleh Saudari Aulia Dian Pertiwi. Kemudian untuk preparasi ligan akan dijelaskan oleh Mutia Mazida Zayani. Dan untuk yang docking 2 itu akan dijelaskan oleh Sasmita Atika Arianti. Untuk Aulia Dian Pertiwi dipersilahkan. Baik, terima kasih Kuratul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja untuk pendekatan docking, di mana saya menjelaskan mengenai preparasi protein. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai molekular docking, di mana molekular docking itu merupakan suatu metode simulasi secara komputasi yang biasanya itu digunakan untuk memprediksi ikatan antara ligan atau obat dan reseptor atau protein dengan memasangkan suatu molekul kecil atau ligan tersebut pada sisi aktif dari reseptor. Kemudian untuk metode docking ini sendiri itu digunakan aplikasi atau software yang digunakan untuk analisis molekular docking, di mana pada kali ini itu digunakan 3 aplikasi. Yang pertama itu ada aplikasi Yasara yang merupakan program simulasi, modeling, dan juga visualisasi grafis 3 dimensi secara molekular. Kemudian digunakan aplikasi Marvin Sketch yang merupakan program yang digunakan untuk menggambarkan reaksi, struktur, dan juga molekul secara cepat dan akurat. Kemudian untuk dockingnya sendiri itu digunakan aplikasi Plans yang merupakan program algoritma docking yang itu tuh diinisiasi berdasarkan perilaku semut. Langsung saja untuk cara kerja preparasi protein. Yang pertama, silahkan Neva bisa di share screen terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama itu kita membuka aplikasi Yasara. Kemudian sebelumnya itu kita menentukan protein apa yang akan kita gunakan untuk dianalisis molekular docking. Nah, di sini kita itu menggunakan protein 3IRT, di mana untuk mencarinya itu kita search di Google, kemudian kita search PDB, lalu kita buka web dari PDB tersebut, kemudian kita search protein yang akan kita gunakan, yaitu 3IRT. Kemudian setelah ketemu proteinnya, kita download dalam format PDB file. Lalu kemudian membuka aplikasi Yasara, seperti yang pada tampilan share screen tersebut. Kemudian kita membuka file PDB yang sudah di-download dengan klik file. Kemudian load, lalu pilih PDB file, karena format filenya berupa PDB. Kemudian kita pilih file 3IRT yang sudah kita download. Lalu klik OK. Nah, ini merupakan tampilan molekul protein dari 3IRT. Nah, kemudian itu kita menghilangkan terlebih dahulu molekul air dengan cara pilih edit, lalu delete, lalu pilih water.
Kemudian kita juga menghilangkan residu dengan pilih edit, lalu delete, pilih residu. Nah, akan ada tampilan seperti ini, di mana ada kotak sequence, name, dan belongs to. Untuk yang kotak sequence, kita pilih OHT. Kemudian yang name juga kita pilih OHT. Lalu belongs to kita pilih all. Kemudian klik OK. Setelah itu kita menyimpan file yang sudah kita hilangkan molekul airnya tadi dan juga residunya dengan cara klik file, lalu save as, kemudian pilih other file format. Akan ada tampilan seperti ini, kita klik terlebih dahulu untuk objeknya. Kemudian formatnya itu kita pilih mol2, sipil mol2. Kemudian pilih tempat penyimpanan di dalam folder 3ERT yang sebelumnya sudah kita buat. Untuk namanya itu bintangnya itu dihapus, diganti dengan protein. Kemudian klik OK. Nah, sudah tersimpan, kemudian kita buka file baru. Dengan sebelumnya kita menghapuskan yang sudah kita preparasi terlebih dahulu dengan cara file, kemudian new, lalu tekan yes. Nah, sudah hilang, terdapat lembar kerja baru. Kemudian kita buka file lagi yang sudah kita buat tadi dengan klik file, load, lalu pilih PDB file. Kemudian kita pilih 3ERT. Lalu klik OK. Nah, ini tampilannya untuk file yang kita buka. Kemudian kita menghapus molekul air lagi dengan pilih edit, kemudian delete, lalu pilih water. Kemudian kita menghapuskan molekul protein yang ada dari molekul ini dengan pilih edit, kemudian delete, pilih residu. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Seperti yang pertama tadi ada kotak sequence, name, dan juga belongs to or has. Untuk yang sequence kita pilih OHT. Kemudian yang name kita juga pilih OHT.
Kemudian yang belongs to kita pilih protein karena kita akan menghapuskan residu protein. Lalu centang bagian kotak Neget Name. Kemudian klik OK. Nah, ini merupakan tampilan setelah kita menghapuskan molekul proteinnya. Untuk tahapan selanjutnya, kita menambahkan atom hidrogen dengan cara klik Edit, kemudian Add, lalu pilih Hydrogens to All. Nah, ini merupakan tampilan setelah kita menambahkan atom hidrogen. Dapat terlihat perbedaannya sebelum ditambahkan dan juga setelah ditambahkan atom hidrogen. Kemudian setelah itu kita simpan dengan milih file, lalu save as, other file format, kemudian kita klik objeknya terlebih dahulu. Lalu untuk formatnya kita pilih mol2, sipil mol2. Lalu pilih tempat penyimpanannya sama disimpan pada file folder 3IRT yang telah dibuat. Kemudian untuk namanya itu ref_ligand. Kemudian klik OK. Sudah tersimpan. Demikian ini merupakan proses cara kerja dari preparasi protein. Kemudian untuk preparasi ligan akan dilanjutkan oleh Saudari Mutia. Untuk Saudari Mutia, saya persilahkan. Terima kasih Aulia. Kemudian langkah selanjutnya setelah preparasi protein adalah preparasi ligan. Yaitu yang pertama kita membuka software Marvin Sketch. Lalu kita membuka file. Kemudian pilih Open. Kemudian pilih pada folder 3IRT. Dan dipilih untuk yang ref_ligand. Open. Pilih Open. Nah, kemudian muncul tampilan ini bentuknya 3 dimensi. Kita akan membuat menjadi 2 dimensi, yaitu dengan cara memilih structure clean 2D, clean in 2D. Kemudian akan menjadi seperti ini, dan selanjutnya kita mengkondisikan pada pH 7,4 atau pH darah, yaitu caranya dengan memilih tools, kemudian memilih protonation, dan pilih Meyer microspecies. Kemudian dikondisikan pada pH 7,4 seperti ini dan pilih OK. Oke lagi. Kemudian muncul gambar untuk pH 7,4 ini. Kemudian kita simpan gambarnya dengan cara klik kanan, Save As. Kemudian pilih untuk foldernya. Dan disimpan sebagai untuk namanya ligan 2D.
kemudian save. Lalu selanjutnya kita akan melihat konformasi, yaitu dengan cara memilih tools, kemudian pilih conformation, dan pilih conformers. Yaitu dengan pastikan sudah memilih store conformer information in property field. Kemudian untuk number of conformers-nya ada 10, lalu klik OK. Nah, kemudian muncul untuk konformasinya. Di sini ada 10 konformasi, di mana masing-masing terdapat energinya. Kemudian kita simpan gambarnya dengan cara pilih file, save as, kemudian pilih tempat penyimpanannya, dan diberi nama yaitu ligand. Kemudian untuk files of type-nya diganti tripos-mol2. Kemudian save. Lalu selanjutnya kita lanjut ke redocking, proses redocking dengan membuka aplikasi CMD. Kita lanjut pada proses redocking, yaitu yang pertama dengan cara mengetikkan perintah plans, spasi, strip 2 kali, mode, spasi, bind, spasi ref underscore ligand, titik mol 2, spasi 5, spasi protein, titik mol 2. Kemudian enter. Kemudian akan keluar binding site center dan binding site radius. Ini dikopikan ke file pc3ert. Setelah disalin itu kemudian disimpan dengan cara pilih file, kemudian save. Lalu kembali ke CMD dan mengetikkan perintah lagi yaitu plans, spasi, strip 2 kali, mode, spasi, screen, spasi pc underscore 3ert, titik txt. Kemudian enter. Nah, ini selanjutnya sudah memasuki proses running. Bisa ditunggu sampai entry ke 10.
Baik, ini runningnya sudah sampai pada entry ke-10, kemudian dilanjutkan mengetikkan perintah lagi, yaitu cd spasi results. Kemudian enter. Kemudian menuliskan perintah lagi, yaitu more spasi base ranking .cst. Kemudian enter. Kemudian kita lihat pada folder result yang ada pada folder 3ERT. Kemudian dibuka untuk base ranking-nya. Nah, terlihat di sini ada 10 entry, di mana kita lihat untuk nilai yang terbaik, yaitu untuk nilai yang terendah, ada pada entry ke-3. Bisa ditandai. Baik, untuk proses redocking telah selesai. Proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Sasmita. Kepada Sasmita saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tutorial docking 2 dari sebelumnya telah dipresentasikan oleh Mutia. Jadi sebelum dimulai untuk tutorialnya di sini saya ingin untuk menjelaskan sedikit dari materi yang ada di docking 2 ini. Jadi di docking 2 ini ada namanya redocking. Redocking ini sendiri suatu proses yang dilakukan sebelum dilakukannya simulasi docking terhadap senyawa uji. Nah, untuk parameter atau metode yang harus divalidasi terlebih dahulu itu bisa dilakukan dengan menghitung nilai RMS seberapa besar perubahan konformasi ligan sebelum dan sesudah, dan juga untuk melihat stabilitas struktur serta mengevaluasi dari parameter. Nah, untuk kriteria validasi metode docking sendiri yang dikatakan reliable atau valid itu nilainya harus kurang dari 2 Armstrong. Nah, jadi semakin kecil nilai RMSD, maka itu semakin dekat hasil docking dengan ligan alam hasil aslinya di kriptografi. Nah, untuk parameter hasil docking sendiri itu juga ada energi bebas ikatan dan juga ada konstanta inhibisi. Nah, energi bebas ikatan sendiri itu untuk menunjukkan energi rata-rata molekul dalam jumlah banyak pada temperatur dan tekanan yang konstan. Sedangkan untuk konsentrasi inhibisi atau KI itu merupakan konsentrasi inhibitor yang dibutuhkan untuk menurunkan setengah dari aktivitas enzim. Nah, jadi di sini tuh juga menggunakan aplikasi yang mungkin sudah dijelaskan tadi sebelumnya, yaitu ada Yesara, ada Martinscape, dan di sini ada tambahan dari Pimol. Nah, Pimol sendiri itu digunakan untuk menunjukkan bentuk ikatan senyawa dengan reseptor secara 3 dimensi, dan untuk melihat jarak antar ikatan struktur yang diuji dengan asam aminonya, dan dapat diketahui juga nanti asam amino yang aktif dalam binding site dari reseptor. Nah, untuk Pimol sendiri itu nantinya punya kekurangan dan kelebihan, di mana kelebihannya itu aplikasi ini dia serbaguna dan programnya itu multi-platform, jadi bisa untuk platform lainnya selain Windows dan Linux, dan juga dapat untuk menciptakan gambar 3D yang berkualitas baik serta dapat digabungkan dengan program lain.
Untuk kekurangannya sendiri, untuk PMOL sendiri itu sulit untuk pemula dan juga berbayar. Nah, baik langsung saja kita untuk lanjut untuk tutorial dari cara kerja Docking 2, di mana dari hasil running tadi didapatkan base ranking. Nah, di base ranking ini untuk nilai yang terendah itu ada di entry ketiga, yaitu min 98,3011. Nah, lanjut untuk setelah diketahui base rankingnya, kita lanjut untuk dari mengcopy dari nilai result di base ranking ini. Jadi nilai resultnya itu berarti di entry ketiga yang pertama. Nah, itu di-copy, dipindahkan ke folder dari 3 IRT. Baik, setelah dipindahkan, kita langsung saja ke aplikasi Yasara. Nah, di Yasara ini kita terlebih dahulu memastikan bahwa tidak ada file yang ada di Yasara, jadi bisa dimulai langsung apabila tidak ada dengan mengklik file, terus menekan load, dan klik other file format. Lanjut untuk formatnya kita cari yang mol2, Seidel mol2. Dan untuk browsernya kita pilih yang ref_ligan mol2. Itu ada di 3 IRT. Nah, bila sudah langsung klik OK. Nah, ini sudah ada bentuk ligannya. Selanjutnya kita akan menggabungkan bentuk ligan lainnya, di mana kita pilih file, kemudian load kembali, dan order file formatnya. Selanjutnya untuk formatnya masih sama, kita tekan mol2, Seidel mol2. Dan untuk browsernya kita pilih entry yang sudah tadi kita dapatkan, yaitu entry 3. Itu kita langsung masukkan dan klik OK. Nah, dapat dilihat di sini untuk ligannya sudah tergabung, akan tetapi di sini kan masih banyak atom hidrogen yang menempel, yang putih-putih. Nah, itu harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum kita mencari nilai RMSD-nya. Nah, untuk menghilangkannya dapat dilakukan dengan klik Edit, lalu klik Delete, dan klik Hydrogen. Nah, di sini sudah terlihat untuk atom hidrogennya sendiri sudah hilang semua, maka selanjutnya dapat dilakukan dengan analisis RMSD. Untuk analisis RMSD itu diklik Analyze, lalu RMSD off, dan molecule. Untuk sekuennya dipilih atas terlebih dahulu, name, dan belongs to or has-nya dipilih all. Selanjutnya klik OK. Dan untuk sekuen keduanya kita pilih yang di bawah. Dan untuk name-nya diklik juga. Dan belongs to or has-nya diklik all kembali. Selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk set parameternya, selebihnya kita harus mengubah. Untuk match atomnya harus dihilangkan terlebih dahulu. Untuk return RMSD-nya harus kita klik di molecule. Nah, apabila sudah terset seperti ini, maka tinggal diklik OK. Nah, selanjutnya telah muncul untuk nilai RMSD. Dari nilai RMSD-nya ini dapat ditemukan bahwa nilai RMSD-nya itu adalah 1,6719 Armstrong. Nah, jika dilihat dari parameter untuk RMSD sendiri harus nilainya kurang dari 2 Armstrong, maka dapat dikatakan bahwa ini dapat dikatakan sebagai reliable atau valid. Jadi telah masuk ke dalam kategori. Yasara ini kita harus save filenya terlebih dahulu dengan klik file, kemudian di save as, kemudian diklik Yasara scan,
Dan lanjut untuk kita klik ke desktop. Nah, untuk 3 IRT kita klik juga. Itu. Selanjutnya logo bintangnya ini kita ganti. Jadi nilai RMSD 1,6 nilai baik untuk nilai namanya sendiri kita ganti langsung RMSD 3 IRT dalam kurung 3. Karena tadi kita dapat di nilai entry ketiga ya untuk nilai terbaiknya. Langsung diklik OK saja. Baik, setelah tadi sudah kita klik save untuk file ligan yang sudah kita gabungkan dan untuk nilai RMSD yang kita dapat, selanjutnya kita akan beralih ke aplikasi Pmol yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk aplikasi Pmol sendiri, untuk langkah pertama kita langsung saja klik file, lalu klik open, dan untuk foldernya gitu kita login ke bagian desktop dan klik folder 3 IRT. Selanjutnya kita klik yang 3 IRT. Dan setelah itu kita langsung klik saja open. Nah, di sini dapat dilihat untuk konfirmasi dari ligannya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja mengklik A bagian bawah yang di 3 IRT. Nah, lanjut ke preset. Setelah diklik preset, kita langsung ke ligands yang ada S-nya ya. Nah, selanjutnya nanti terlihat. Nah, di sini untuk ikatannya sendiri itu yang kuning putus-putus. Dan yang apabila yang tebal itu tuh merupakan ligan, nah yang ikatan yang tipis itu merupakan asam amino. Jadi diingat ya. Selanjutnya untuk melihat dari asam aminonya sendiri, nama-nama asam amino yang berikatan, kita dapat mengklik L di 3 IRT. Selanjutnya kita klik residues. Nah, dapat terlihat untuk nama-nama dari asam amino yang berikatan di konformasi ini. Baik, selanjutnya untuk melihat ikatan lain yang dapat itu dilakukan dengan mengklik S pada 3 IRT Polcons yang paling bawah ya. Selanjutnya klik labels. Dapat dilihat untuk ikatan-ikatannya sendiri memiliki panjang masing-masing ya. Mungkin kalau sudah gini bisa digeser sesuka hati untuk melihatnya. Di sini ada yang panjangnya 2,4, 3,1, 2,9, 3,0, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah, maka sudah kita dapatkan untuk dari proses konformasi dari senyawa obatnya itu sendiri. Baik, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya pada materi molekular docking ini. Mungkin cukup sekian dari SGD 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmu yang diberikan dari kami bermanfaat.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.